Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal untuk KSN tingkat kabupaten tahun 2020 untuk bidang ekonomi. Yang akan kita bahas sekarang nomor 16 sampai dengan nomor 20. Ya, ini nomor 16. Ini materi tentang sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran di sini disebutkan adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Ini berkaitan dengan transaksi-transaksi ekonomi, pengaturannya atau regulasinya. Berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Nah, ini adalah sistem atau aturan pembayaran yang ada di sistem keuangan di kita. Ada sistem Wide Important Payment System atau SWIFT. Di sini ada sistem BI, Real Time Gross Settlement, terus ada alat pembayaran menggunakan kartu. Nah, berdasarkan pernyataan, dan ini ada nomor 4, nomor 5 perusahaan switching. Ini berkaitan dengan aktivitas transaksi pembayaran. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk komponen utama dalam sistem pembayaran adalah nomor. Nah, ini kata kuncinya di sini, termasuk komponen utama. Nah, dalam sistem pembayaran di kita di transaksi keuangan, ini ada yang paling kompleks sampai ke yang paling sederhana. Nah, sistem pembayaran atau alat pembayarannya itu yang paling sederhana itu menggunakan kartu kredit, kartu ATM gitu. Terus yang lebih kompleksnya lagi ya clearing di antar bank. Ini ada pengaturannya, ada sistemnya, sistem yang mengatur tentang pembayaran. Nah, kita lihat kembali materinya ini tentang sistem pembayaran. Nah, kita lihat, apalagi sekarang di masa pandemi sekarang itu transaksi pembayaran non tunai itu sangat dominan. Itu transaksi pembayaran non tunai dengan nilai yang besar itu diselenggarakannya oleh Bank Indonesia. Di transaksi yang nilainya besar itu melalui sistem namanya BI Real Time Gross Settlement. Nah, ini nama sistemnya. Dan sistem clearing, ini sistem clearing antar bank. Sebagai informasi bahwa sistem BI RTGS ini adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia. Jadi ini sistemnya, sistem induknya. Terus ada istilah sistem yang lain, Systemically Important Payment System atau SIPS. Adalah sistem yang memproses transaksi pembayaran yang bernilai besar dan bersifat urgent atau mendesak. Nah, ini berarti yang poin 1 dan poin 2 ini termasuk nih yang komponen utama. Ini tentang sistemnya. Sistem dalam mengatur alat pembayaran transaksi keuangan di perbankan terutama. Nah, di sini ada istilah perusahaan switching. Nah, kalau perusahaan switching itu adalah perusahaannya yang memberikan pelayanan jasa perbankan elektronik kepada bank dan lembaga keuangan antara lain dalam pengelolaan perangkat keras komputer, jaringan telekomunikasinya, informasinya, serta catatan transaksi nasabah bank. Jadi ini yang menyediakan hardware dan softwarenya perusahaan switching itu. Jadi kalau berdasarkan pernyataan tersebut, komponen utama dalam sistem pembayaran adalah nomor, ini yang sudah jelas nih, yang 1, yang kedua, dan yang paling sederhana nih, alat pembayaran menggunakan kartu. 4 dan 5 ini bukan komponen utama. Jadi jawabannya adalah yang A1, 2, dan 3. Sekarang kita bahas soal nomor 17. Ini soalnya dalam bentuk bahasa Inggris. Ini kalau kita cermati, ini a company is a place where production activity happen. Nah, di sini menjelaskan soal tentang perusahaan. Terus bagaimana faktor produksi digunakan nih, yang ada di perusahaan itu memanfaatkan berbagai jenis faktor produksi. If a company is effectively controlled, jika perusahaan itu dikontrol oleh perusahaan yang lain, ini berarti jenis perusahaan nih, jenis perusahaan materinya. Nah, lebih jelasnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nah seperti ini. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi. Nah, production activity, tempat semua faktor produksi dapat ditemukan. Jika suatu perusahaan
secara efektif dikendalikan oleh perusahaan yang lain. Jadi ada suatu perusahaan dikendalikan oleh perusahaan yang lain atau sedang digabungkan dengan perusahaan atau perusahaan lain karena kesamaan minat dan kepemilikan atau manajemen. Perusahaan tersebut tinggal sebagai, nah ini ada limited company, affiliated company, consolidated company, acquired company, dan merged company. Nah, kalau perusahaan terbatas ini PT sahamnya modalnya terbagi atas saham. Jadi, nah yang ini nih perusahaan afiliasi. Jadi kata kuncinya ada di sini. Yang perusahaan dikendalikan oleh perusahaan yang lain. Nih kita coba lihat sumbernya, sumber perusahaan afiliasi ini, yaitu perusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh perusahaan yang lain. Nah ini sudah jelas nih. Nah ini soal ini berarti langsung merujuk ke jawaban yang B ini. Jadi nomor 17 kata kuncinya ada di perusahaan yang mengendalikan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan yang lain. Itu perusahaan afiliasi jawabannya. Untuk nomor 18 ini masih bahasa Inggris. Ini perhatikan ini di advantage dan disadvantage business entity, ini tentang kekurangan, kelebihan dan kekurangan badan usaha. Nah, di sini kelebihan dan kekurangan badan usaha. Nah, yang ditanyakan adalah kekurangan untuk badan usaha jenis swasta, private owned companies. Nih, selengkapnya ini kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, nah seperti ini. Yang ditanyakan adalah kekurangan perusahaan yang milik swasta. Jadi kata kuncinya ini kekurangan perusahaan milik swasta. Nih, yang pertama terlalu fokus pada keuntungan dan mengabaikan komunitas dan lingkungan. Ini terjadi nih kalau perusahaan swasta ini memang orientasinya orientasi laba, dan terkadang dalam beberapa kasus itu seringkali mengabaikan ini. Terus yang kedua, kurangnya kompetensi pengelola yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan usaha. Justru di perusahaan biasanya pertumbuhan usahanya bagus nih, kompetensinya bagus. Terus yang ketiga, adanya banyak ketidaksepakatan antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Ini yang jadi masalah biasanya. Kita melihat seringkali terjadi demo buruh berkaitan dengan tuntutan kenaikan upah. Nah ini betul nih, ini kekurangannya nih. Kalau di perusahaan swasta, masalah klasiknya ya yang nomor 3 ini. Yang keempat, pertumbuhan atau penurunan perusahaan tergantung pada itikat baik pembuat kebijakan. Nah ini kita belum bisa menentukan nih. Yang kelima, lambat dalam mengambil keputusan karena pemegang saham harus mengalami proses pelik birokrasi untuk mengambil keputusan. Yang keenam, seringkali sulit mendapatkan pendanaan atau pinjaman untuk ekspansi bisnis. Nah, perusahaan swasta karena milik swasta ya biasanya masalah klasiknya adalah dalam pendanaan modal. Makanya dia sangat membutuhkan investasi dari pihak luar. Perusahaan yang permodalannya dengan menjual saham, nah biasanya mengikut sertakan masyarakat nih dalam unsur permodalannya. Nah ini yang poin yang keenam, ini kekurangan perusahaan milik swasta. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1, terus nomor 3 dan nomor 6. Jadi untuk nomor 18 itu jawabannya 1, 3 dan 6. Nah, untuk nomor 19 pun masih dalam bentuk bahasa Inggris. Ini ada list tentang jenis badan usaha. Nih, jenis badan usaha. Jenis badan usaha ini dari list di atas nih. Yang termasuk jenis yang menjelaskan badan usaha dilihat dari bidang usahanya. Ini business field is shown by number. Jadi yang jenis badan usaha yang menjelaskan bidang usahanya. Nih, ini kalau bidang usahanya itu ya berarti aktivitas usahanya bisa ekstraktif, bisa juga perusahaan dagang,
perusahaan jasa atau perusahaan manufaktur itu bidang usaha. Nah, kalau di sini kita lihat nih, kalau ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu yang pertama, kepemilikan tunggal adalah jenis badan usaha yang didirikan oleh satu orang dan yang modalnya berasal dari satu orang. Ini bukan pernyataan tentang bidang usaha nih. Yang kedua, perusahaan ekstraktif. Nah, ini kegiatan usahanya mengekstraksi sumber daya alam, pertambangan yang langsung dari alam, pertanian, seperti itu. Ini menjelaskan tentang bidang usaha. Yang ketiga, perseroan terbatas adalah perseroan yang memperoleh modalnya dengan menerbitkan saham. Ini menjelaskan soal badan usaha, tapi bukan bidang usahanya. Yang keempat, perusahaan dagang. Nah, ini bidang usaha nih, yang kegiatannya mendistribusikan atau memperdagangkan barang pada pelanggan. Nah, ini yang empat pun menjelaskan tentang bidang usaha. Yang kelima, firma adalah badan usaha yang melibatkan, ini pernyataan yang menjelaskan apa itu firma nih, bukan bidang usahanya. Yang keenam, perusahaan industri adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah bahan baku. Nah, ini juga menjelaskan tentang bidang usaha. Nah, berdasarkan tabel tersebut, jenis badan usaha yang berdasarkan bidang usahanya ditunjukkan oleh nomor. Nah, berarti yang 2, terus 4, dan 6. 2, 4, 6. Nah, extractive company, ini menjelaskan bidang usahanya. Trading company, perusahaan dagang, menjelaskan tentang bidang usahanya. Industrial company, ini menjelaskan perusahaan industri, perusahaan manufaktur. Nah, kalau yang 1, 3, dan 5 ini menjelaskan definisinya. Jadi yang betul adalah yang 2, 4, dan 6 jawabannya. 2, 4, dan 6. Ya, selanjutnya untuk nomor 20. Di sini ada matrik A untuk A dan B. Ada saham, dana cadangan, obligasi, pinjaman anggota, simpanan pokok, ini dana bantuan. Nah, dari matrik ini permodalan koperasi diperoleh dari 2 macam sumber, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, kalau koperasi itu ada modal sendiri, kita mengenal ada modal sendiri yang sumbernya itu dari anggota, dan modal pinjaman dari pihak luar. Jadi kalau pinjaman berarti ada konsekuensi untuk mengembalikan dengan persyaratan tertentu ketika pembayarannya. Berdasarkan matrik tersebut, yang merupakan modal sendiri koperasi adalah butir. Nah, ini yang A, yang 1 saham ini tidak dikenal dalam koperasi. Yang kedua, dana cadangan. Nah, kalau dana cadangan adalah biasanya adalah permodalan yang bersumber dari SHU koperasi atau laba koperasi. Kalau istilah dalam koperasi, laba itu ya SHU yang tidak dibagikan tapi dicadangkan untuk menambah modal. Nah, yang ini betul nih. Ini menjadi sumber modal sendirinya. Ketiga, obligasi. Obligasi itu surat berharga tanda utang. Nggak ada nih di koperasi, tidak ada. Terus yang keempat, pinjaman anggota. Pinjaman anggota justru koperasi meminjamkan ke anggota. Ini bukan modal nih. Yang kelima adalah simpanan pokok. Nah, betul. Jadi sumber modal sendiri di koperasi itu simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, untuk yang A ini berarti yang betul yang dana cadangan dan simpanan pokok. Nah, yang B-nya dana bantuan. Nah, dana bantuan nanti dulu, dana bantuan nanti ada konsekuensi mengembalikan dengan sejumlah persyaratan tertentu biasanya. Nanti kita bandingkan dengan yang lain dulu. Pinjaman bank itu sudah jelas modal itu pinjaman dari luar. Hibah. Nah, kalau hibah betul-betul bantuan yang tidak ada dampak terikat, tidak ada keterikatan. Jadi betul-betul bantuan murni ini kalau hibah ini. Bisa nih. Surat utang juga tidak. Simpanan wajib. Nah, simpanan pokok dan simpanan wajib sudah jelas ini sumber modal sendiri koperasi. Jadi yang B itu hibah dan simpanan wajib. Nah, berarti yang betul adalah A2, A2, A5, A2, A5, B3 nih betul, dan B5. Berarti jawabannya yang C. Jadi untuk nomor 20 jawabannya yang C. Ya, demikian pembahasan soal untuk nomor 16 sampai dengan nomor 20.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.